Shalom semuanya. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Dulu waktu saya kecil, saya tumbuh di sebuah komplek tentara. Dan cukup banyak komunitas Kristennya di situ tapi tidak punya gereja. Gereja yang terdekat zaman itu berarti di sekitar tahun 78, 79. Itu cukup jauh. Dan untuk ke gereja yang paling dekat dengan kami itu gak ada kendaraan umum. Belum ada mikrolet zaman itu, cuma ada oplet. Dan bapak saya hanya punya skuter atau Vespa tua begitu. Sempat saya ingat ibu saya dibonceng, adik saya di antara bapak saya dengan ibu saya, kemudian saya berdiri di depan. Tapi karena jauh itu menyulitkan kami karena jalan saat itu, ini saya ngomong di Jakarta ya. Jalan saat itu belum semuanya aspal, sehingga kalau hujan, bapak saya harus lewat tempat yang masih tanah liat dan bapak saya takut karena pernah suatu ketika ibu saya hamil besar saya naik motor itu selip dan jatuh motornya. Jadi kalau hujan atau hari Sabtunya hujan lebat, bapak saya tidak ke gereja. Sampai suatu ketika mungkin di awal 80-an, akhirnya gereja itu menyadari bahwa ada jemaat di komplek itu, akhirnya coba merintis sebuah perintisan namanya bagian jemaat. Itu masih nomaden, masih tinggal di rumah-rumah. Dan ada sebuah keluarga yang menyiapkan rumahnya untuk kami sekolah minggu. Ya usia TK saya. Saya masih ingat, gak mungkin saya lupa, guru sekolah minggu saya di TK itu adalah namanya Kak Olga. Rumahnya persis di samping rumahnya ibu saya, cantik, putih. Seingat saya dulu, saya mengidolakan karena saya laki-laki, kan meskipun kecil tahulah perempuan cantik kayak gimana gitu. So saya besar mengenal Tuhan dari ajaran, saya manggilnya Kak Olga, karena mamanya Kak Olga ini sama ibu saya ya tetangga persis saudara ya. Dan tante ini adalah Mama Sarani dari adik saya. Jadi ketika adik saya dibaptis anak, Mama Saraninya adalah tante samping. Maka saya sampai beliau meninggal saya manggilnya Mama karena masih menganggap kami saudara. Sampai kurang lebih di sekitar SMP ya, saya masih ingat, saya terkejut luar biasa karena mendengar kabar dari ibu saya, Kak Olga mualaf. Pindah imannya, mengikuti suami, dan ketika saya kenal suaminya, karena saat itu tinggalnya juga masih di samping rumah saya memahami, oh suaminya memang keras. Dari tampilan mukanya dan cara dia menampilkan dirinya. Tapi ganteng. So saya yang SMP yang sudah mengalami cinta monyet itu memahami, oh Kak Olga menikah dengan laki-laki ini dan akhirnya menjual imannya kepada Yesus karena memang laki-laki ini tampan dan mungkin cara tutur katanya bisa menghanyutkan hati Kak Olga ini. Tahun kemarin ketika COVID itu meledak di zaman varian Delta, saya dapat kabar dari ibu saya lagi, Kak Olga meninggal. So yang saya mau katakan bahwa guru sekolah minggu saya, Bapak Ibu paham ya, ibu bapak saya itu bukan kayak saya yang mendidik anak saya dengan iman yang cukup gimana gitu. Bapak Ibu saya orang biasa. So saya bertumbuh mengenal Kristus kalau boleh jujur dari sekolah minggu dan dari sekolah saya di TK dan di SD itu. So saya mengenal Yesus itu dari Kak Olga ini. Tapi Kak Olga ini yang membuat Senok kecil ini mengenal Yesus akhirnya meninggal dengan meninggalkan imannya. Saya punya saudara dekat, masih sepupu dengan saya. Di usia saya SMA, kuliah di semester pertama. Saya manggil dia ini Mbak. Dia tinggal di Surabaya, terus tinggal di tempat kami atau tante saya.
Dan saya mengaguminya luar biasa karena dia mau tinggalkan orang tuanya, seorang perempuan ini. Kemudian setiap hari Minggu saya masih ingat banget itu. Kalau tante saya dan suaminya dan adik sepupu saya datang ke rumah saya tanya, "Mana Mbak?" Ya, "Ke gereja." So aktif ke gereja. Ya. Pagi ke gereja, siang ke gereja. Bapak Ibu kalau di zaman itu berarti di sekitar tahun 90-an awal, ya 94, 93, 95. Pendeta Yusuf Roni itu begitu besar. Gerejanya itu ada di Hotel Sahid, dan Hotel Sahid zaman itu hotel terbaik di Jakarta. Dia datang ibadah pagi, saya pernah ikut, ya, siangnya, sorenya, malam baru pulang. Dan ketika saya di sekitar umur 25-an, saya dapat kabar mbak saya ini yang sudah kembali ke Surabaya menikahi laki-laki yang tidak seiman sehingga dia juga akhirnya menjual imannya. Di zaman COVID kemarin, suaminya ini yang membuat dia menjual Yesus meninggal karena COVID. Saya nggak tahu mbak saya ini apakah kembali kepada Tuhan apa tidak. Tapi faktanya hari ini belum kembali. Yang saya mau katakan saudara, dua orang yang cukup dekat dengan saya ini menjual imannya karena pasangan. Bapak Ibu jangan cerita seperti ini tuh dikaitkan dengan, wah ini ada peperangan antara dunia roh begitu. Seolah-olah Kak Olga ini gak punya iman sehingga ketika ada laki-laki brewokan datang dia langsung luntuh imannya. Terus mbak saya ini yang lagi benar-benar beribadah luar biasa, itu ketemu laki-laki ganteng langsung ciut hatinya dan akhirnya menjual Yesus. Bapak Ibu jangan berpikir ini seperti ada peperangan rohani tingkat tinggi begitu. Mungkin saja benar di baliknya itu seperti itu, tapi kalau saya yang melihat mereka berdua, ini natural. Ceritanya ini sangat natural. Ya seperti Bapak Ibu jatuh cinta dengan pasanganmu yang sekarang jadi suami istrimu. Mereka teman biasa, Bapak Ibu juga mungkin teman biasa, nongkrong, ketawa-ketawa, akhirnya mulai love at first sight atau jatuh cinta. Dan kemudian akhirnya semua kalau sudah jatuh cinta, love is blind, buta katanya. Dan meninggalkan Tuhan, gak ada intrik, gak ada gimmick-gimmick. Begitu mudahnya saja akhirnya terjadi. Kakak saya mbak saya enggak manifestasi. Enggak. Dan Kak Olga itu sampai matinya tetap dengan jilbabnya. Artinya apa? Kalau saya memahami, dia yakin banget dengan imannya itu. Sehingga meskipun suaminya sudah mati duluan, dia tetap mati dengan jilbabnya itu. Natural, alami. Dan ini mengerikan buat saya. Maka dari latar cerita tadi saudara, pengalaman saya secara pribadi, saya memberi tema khotbah saya, orang pilihan. Orang pilihan. Apa benar Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kekasih Tuhan di tempat ini, saudara yang ikuti lewat channel YouTube kami. Hari ini sudah beribadah bersama saya hari ini dengan iman yang benar. Apakah Bapak Ibu sudah merasa atau percaya diri menjadi orang pilihannya Tuhan? Seringkali dalam percakapan saya, pergaulan saya tentu dengan orang Kristen begitu bangganya mengatakan saya orang pilihan. Saya dipilih Tuhan. Saya punya kesaksian A, B, C, D, sehingga saya yang dijumpai Tuhan langsung. Saya bertobat itu bukan karena orang tua saya Pak, bukan karena pacar saya Pak, bukan karena pendeta saya Pak. Saya bertobat karena Tuhan mendatangi saya. Mungkin hal seperti itu yang menjadi kesaksian hidup saudara. Saya tidak mempermasalahkan hal itu, yang saya mau katakan mungkin saudara karena hal tadi merasa diri dengan yakin saudara sudah menjadi orang pilihan. Saya ingin membawa saudara pada cerita yang tadi pengalaman saya. Ini cerita yang sangat biblikal saudara. Dari seorang nazir Allah yang luar biasa. Coba kita buka Hakim-Hakim pasal 13.
Kita tidak baca semua ayat, hanya sampai ayat 1-5 saja. Bapak Ibu nanti bisa baca cerita ini. Tokoh ini tokoh yang luar biasa. Hakim yang paling terkenal. Yang ceritanya paling banyak. Ya, namanya Simson. Saya baca buat saudara. Saudara bisa ikuti dalam layar ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini adalah cerita awal kelahiran seorang hakim Tuhan yang luar biasa yang namanya Simson dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, Samson. Ini orang yang terkenal sampai cerita ini saudara di kalangan bukan Kristen juga terkenal. Zaman saya SD, Benjamin Sueb punya film Simpson, orang Betawi saudara. Ini kan cerita yang diadopsi, film yang diadopsi dari cerita Simpson di Alkitab kita ini. Orang yang sejak lahir sudah Tuhan tetapkan jadi nazirnya Allah. Nazir secara harafiah itu orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Jadi Simson ini ketika ada dalam kandungan ibunya sudah tahu anaknya ini akan menjadi apa, yakni orang yang dikhususkan, akan dipakai spesial oleh Tuhan. Maka ketika ibunya mengandung, saya sudah pernah khotbah ini dalam angle yang lain, pasti ibunya tepuk-tepuk perutnya, seperti ibu-ibu atau istri saudara yang sedang hamil. Bukankah ketika ada anak dalam kandungan kau sering bilang, sayang, tumbuh jadi bayi yang sehat ya, nanti jadi anak yang luar biasa ya, pandai ya, mama doa buat kamu. Kan itu hal yang lumrah saudara. Dan saya percaya ibunya Simson ini karena tahu bahwa bayi dalam kandungannya itu nazirnya Allah, dia sudah berkata sejak dalam kandungan ini, nak, kamu nanti dikhususkan Tuhan nak. Mama gak tahu kamu jadi apa nak, tapi Tuhan bilang sama mama papamu, kamu akan jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa nak. Ketika Simson kecil, sudah mulai beranjak, sudah mulai merangkak, sudah mulai akhirnya berjalan dan berlari, pasti petuah-petuah atau cerita ini didengungkan terus sama ibunya. Nak, kamu dikhususkan Tuhan, kamu spesial nak, kamu akan dipakai Tuhan. Maka saya berani yakin Simson adalah orang yang sejak lahir sudah tahu dia mau jadi apa. Cerita ibunya, cerita bapaknya, cerita sepupunya, cerita semua keluarganya. Kamu itu orang pilihan Tuhan, tahu nggak? Dan Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya. Pasal 13 Hakim-Hakim, 14, 15, 16, 17. Simson keluar dari panggilan itu. Suatu waktu Tuhan pakai ketertarikannya terhadap Delilah. Tuhan pakai itu, baca di Alkitab baik-baik. Supaya Simson fokus lagi bahwa takdirnya dia, panggilan Tuhan untuk dia adalah membebaskan Israel dari Filistin. Tapi Simson masih gak fokus. Yang dia kejar tetap perempuannya saja, tapi panggilan Tuhan untuk menghancurkan Filistin tidak dia lakukan. Meskipun dia membunuh banyak orang Filistin, tapi dia bunuh orang Filistin, dia hajar orang Filistin, dia usir orang Filistin, bukan karena panggilannya kepada Tuhan, tapi karena dia membela cintanya dan harga dirinya. Lain hal. Terjadi sebuah peristiwa, tapi dilatar belakangi oleh tujuan dan hati yang berbeda. Sampai akhirnya saudara Simson ditangkap. Seseorang yang kuat ini akhirnya ditangkap. Matanya dicungkil, dipermalukan, gak punya kekuatan. Di masa keterpurukannya ini akhirnya dia bertobat. Puji Tuhan, dia bertobat.
Ketika dia dengar di kebutaannya ada suara hiruk pikuk, teriakan-teriakan orang Filistin di sekitar tempat dia sedang ada dengan butanya itu. Dia berjalan meraba-raba, sampailah di sebuah kayak auditorium begitu saudara. Di mana orang Filistin seluruhnya kumpul di situ. Entah ada apa, tidak dikatakan dengan spesifik. Kemudian dia mencari pilar-pilar yang terbesar di bangunan itu. Dia peluk satu, terus dia raba lagi, dia peluk dua. Terus dia kurang lebih menyenderkan dua tangannya. Oh, saya bisa menyentuh dua pilar ini. Maka dengan kalimat-kalimat terakhirnya dengan imannya kepada Tuhan, dia robohkan dua pilar itu. Dan seluruh orang Filistin yang ada dalam bangunan itu mati. Tujuan dia untuk membunuh orang Filistin, melepaskan Israel dari penjajahan Filistin justru terjadi di detik-detik akhir hidupnya. Seorang yang jelas panggilan Tuhan. Seorang yang jelas mendapatkan panggilan Tuhan. Tapi tidak efektif menjalani hal itu. Meskipun harus diakui di ujung hidupnya, dia melakukan kembali pada jalan yang benar. Ada sebuah cerita lagi saudara. Kita buka Kisah Rasul pasal 6. Ada orang juga yang saya sangat percaya ini orang pilihan saudara. Kalau Simson tadi mungkin terlalu subjektif ya. Ketika ibunya berkata kepada saudara-saudaranya, aku akan mengandung. Aku kan mandul nih. Tapi aku ketemu malaikat Tuhan, katanya aku akan mengandung. Anak ini adalah nazirnya Tuhan. Mungkin saudara-saudaranya bilang, lo halu. Dan ketika dia mengandung, mungkin saudara-saudaranya juga gak yakin apakah benar dia jadi nazir Allah. Tapi paling tidak saudara, ibunya dan bapaknya yakin. Meskipun yang lainnya tidak yakin. Subjektif, karena perjumpaan mamanya Simson ini, bapaknya Simson ini dengan malaikat Tuhan, itu bersifat subjektif. Gak dilihat oleh orang banyak. Tapi orang kedua yang saya mau jelaskan ini, meskipun tidak dipilih sepertinya langsung oleh Tuhan, tapi orang ini dipilih oleh orang banyak. Di antara semua orang banyak, lewat kriteria-kriteria tertentu orang ini dipilih. Artinya apa? Orang pilihan. Kisah 6 ayat 5. Kita baca. 3:1 ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, dan Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, orang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ada 7 nama yang disebutkan sebagai diaken. 7 nama ini dipilih oleh orang-orang yang menjadi orang Kristen di gereja pertama. Rasul-rasul merasa pekerjaan mereka ini tidak efektif karena banyak janda, banyak orang miskin tidak telayani. Maka mereka bertobat, mereka berkata kepada umat saat itu, kami fokus mau ngajar. Siapa nanti yang melayani? Kami gak punya kekuatan, gak punya tenaga, kami terbatas. Maka pilihlah di antara kalian semua dengan kriteria A, B, C, D, E, F, G untuk membantu pelayanan meja menjadi seorang diaken. Dan orang ketujuh yang terpilih ya saudara, not ordinary man, terpilih, namanya Nikolaus. Ada tambahannya lagi, sudah saya pernah khotbahkan juga ini dalam minggu-minggu yang lalu di tahun 2021 dengan angle yang berbeda. Dikatakan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia, artinya dia bukan orang Israel. Dia bukan keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab kalau dia keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maka nggak mungkin dia disebut seorang penganut agama Yahudi. Karena orang yang punya darah Abraham, maka lahir pasti orang Yahudi. Makanya kalimat di atas, ada yang namanya Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas. Itu nggak disebut penganut orang Yahudi, penganut agama Yahudi. Mereka sudah Yahudi sejak lahir. Nikolaus disebut sebagai penganut agama Yahudi, berarti sebelumnya dia bukan orang Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi berarti dia bukan orang Israel. Keturunan bangsa kafir. Orang ini dipakai Tuhan jadi pemimpin gereja, orang pilihan. Pemimpin gereja, orang pilihan. Pemimpin gereja, orang pilihan, saudara. Tapi bagaimana nasib akhirnya? Meskipun ini tafsiran saya, tapi orang gak mungkin bisa bilang tafsiran saya ini sesat. Karena saya punya bukti-bukti, saya bisa argumentasi dengan baik soal hal ini. Kita buka saudara, Wahyu pasal yang kedua.
ayat yang ke-6. Coba dibuka. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-6. Saya baca buat saudara. 3, 1 ya. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Jemaat yang ada di Efesus, sebuah kota peradaban yang terbesar kedua di zaman itu setelah Roma. Roma, Efesus, baru yang ada di Mesir, Alexandria. Efesus adalah kota terbesar di Roma yang berada di wilayah Asia Kecil zaman itu. Ada jemaat Kristen di situ yang luar biasa militan kepada Tuhan dan Tuhan mengagumi mereka. Karena engkau membenci pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Nama Nikolaus disebut. Coba kita baca ayat 12. Masih di Wahyu pasal 2. Maafkan saya, ayat 15. Ayat 15 bersama saya. 3, 1 ya. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Kembali pengikut Nikolaus, kembali nama Nikolaus disebut di sini. Kalau yang tadi di ayat yang ke-6 itu bicara tentang jemaat di Efesus, kalau yang di ayat 15 itu bicara mengenai jemaat di Pergamus. Dua objek gereja yang berbeda di zaman itu yang menjadi objek penerima surat-surat Yohanes yang disebut Wahyu itu. Ada penganut Nikolaus, ada nama Nikolaus disebutkan di Wahyu 2 ini. Dan Bapak Ibu boleh cross-check, bolak-balik, baca beribu-ribu kali. Nama Nikolaus nggak akan kau sebutkan, nggak akan bisa kau temukan selain di Kisah Rasul dan juga di Wahyu ini. Di Wahyu ini tidak disebutkan embel-embel Nikolaus itu siapa. Cuma disebut Nikolaus, cuma disebut mengikut Nikolaus. Artinya apa? Oleh gereja saat itu, Nikolaus tanpa disebutkan embel-embelnya, mereka tahu siapa Nikolaus itu. Di Kisah pasal 6 tadi dijelaskan siapa Nikolaus. Karena meskipun dia orang terpilih, tapi orang-orang yang lainnya belum memahami siapa Nikolaus, maka disebutkan seorang penganut agama Yahudi dari kota Antioquia. Itu untuk menjelaskan kepada umat Kristen saat itu, kenapa ada orang bukan Yahudi yang terpilih menjadi diaken. Ternyata meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi dia penganut agama Yahudi. Bapak Ibu harus ingat, dalam Kisah pasal 6, semua orang Kristen di zaman itu, semuanya orang Yahudi. Belum ada orang yang dari kafir. Kekristenan masih hanya berkutat di Yerusalem. Kalaupun ada orang di luar Yerusalem yang datang, itu orang-orang Yahudi yang beribadah di zaman Paskah dan Pentakosta, yang mengalami lawatan Tuhan di zaman hari Pentakosta. Rasul-rasul mendapatkan bahasa roh itu. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Makanya perlu dijelaskan di Kisah 6 siapa Nikolaus itu. Karena mungkin ada orang Kristen yang nanya, loh yang lainnya aku tahu itu brothers. Kita adalah anak-anak Abraham, tapi ini siapa nih? Oh, meskipun dia bukan keturunan Abraham, tapi dia adalah penganut agama Yahudi. Yang berarti sudah dibaptis proselit, berarti sudah menjadi Yahudi. Tapi di Wahyu pasal 2 nggak dijelaskan siapa si Nikolaus itu. Artinya apa? Yohanes ketika nulis kepada jemaat di Efesus, Yohanes ketika nulis kepada jemaat di Pergamus, Yohanes tahu jemaat di Efesus dan Pergamus itu nggak perlu dijelaskan, ngerti siapa Nikolaus itu. Dan karena tidak ada nama lain di Alkitab Perjanjian Baru tentang Nikolaus ini, maka saya menafsirkan Nikolaus ini yang nggak lain nggak bukan adalah diaken ke-7 yang terpilih melayani Tuhan yang dicatat di Kisah Rasul pasal 6. Orang pilihan, dipilih dengan kriteria yang ketat, diurapi, ditumpangi tangan oleh para rasul, menjadi pemimpin gereja mula-mula, namun akhirnya menjadi pemimpin bidat Kristen mula-mula. Sehingga makanya gak ada orang Kristen yang namanya Nikolaus. Jarang sekali ada orang Kristen ngasih nama anaknya Nikolaus. Kalaupun ada, saya hakul yakin. Kalau ada orang Kristen ngasih nama anaknya Nikolaus, orang ini gak pernah baca Alkitab. Berani yakin gue. Wah, Nikolaus keren. Dia cari nama-nama bayi di buku kan. Nikolaus artinya bagus. Maka dia pilih. Dia Kristen gak pernah baca Alkitab, maka kasih nama anaknya Nikolaus.
Sebab kalau ada orang Kristen yang pernah baca Alkitab atau suka baca Alkitab, nggak mungkin akan kasih nama anaknya Nikolaus. Kenapa? Ceritanya di Wahyu adalah seorang pemimpin aliran sesat. Bapak Ibu, maksudnya apa saya bandingkan Simpson dan Nikolaus ini? Yang ingin saya katakan, saudara, jadi benar atau tidaknya kita ini orang pilihan berdasarkan dua tokoh Alkitab ini. Itu ditentukan nanti, bukan sekarang. Simpson itu ditentukan oleh Tuhan sejak dia masih dikandung ibunya. Tapi ketika dia lahir dan tumbuh dewasa, dia jauh banget, keluar jauh dari rancangan Tuhan atas dia. Meskipun di ending akhir hidupnya, akhirnya Tuhan kalau memilih seseorang, Tuhan gak pernah salah. Meskipun kalau harus saya akui, kalau saya lihat kurikulum vitae-nya Simpson, saya gak mengagumi Simpson. Andai kata ada dua nama, hanya ada dua nama di muka bumi, nama laki-laki. Simpson, maafkan saya, dan Muhammad sekalipun. Saya, Seno, Pase, akan lebih memilih nama anak saya mungkin Muhammad. Karena arti Muhammad itu bagus banget. Abdi Allah. Simpson, hidupnya penuh dengan perempuan, kedagingan, nafsu. Dipilih oleh Tuhan, tapi sepanjang hidupnya gak keren. Meskipun akhir hidupnya, karena pilihan Tuhan gak pernah salah, dia akhirnya kembali pada jalan yang benar. Nikolaus dipilih juga oleh umat. Seperti sekarang pendeta kan dipilih oleh umat. Saya bisa jadi pendeta karena ada gereja yang menabiskan saya dan ada orang lain yang memanggil saya dengan sebutan pendeta. Memberi stempel saya pendeta, kan begitu. Meskipun saya ditabiskan sama sinode, saya punya jabatan pendeta, tapi kalau ada orang tidak memanggil saya dengan pendeta Seno, kan saya nggak akan jadi pendeta juga. Benar nggak saudara? Nikolaus dipilih. Kurang apa? Di antara semua orang-orang laki-laki yang ada di gereja mula-mula, mungkin ribuan saudara. Karena Bapak Ibu ingat, cerita di Pentakosta saja, Pentakosta pertama di zaman gereja, 3.000 orang bertobat laki-laki yang menerima diri mereka dibaptis. Kalau disebutin hanya orang, berarti itu laki-laki doang. Nggak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti jemaat gereja mula-mula, di hari Pentakosta itu, dari hanya 12 rasul, bermultiplikasi jadi 3.000 orang. Keren banget saudara. Dan dari 3.000 orang itu di screening, terpilihlah 7, termasuk si Nikolaus ini. Tapi perhatikan baik-baik. Tidak ada cerita setelah Wahyu dan cerita sejarah dalam sejarah gereja. Nikolaus yang dibilang sesat oleh Yohanes di kitab Wahyu ini bertobat. Nggak ada ceritanya. Saya nggak pernah dapat literatur apapun mengenai pertobatan Nikolaus ini. Jadi saya asumsikan Nikolaus tinggalkan iman dan Tuhannya ketika dia sudah jadi pemimpin. Bagaimana Bapak Ibu nanti? Kapan Bapak Ibu mati? Kalau bagi saya, pas kau dan aku mati, itulah nanti pertanda kau dan aku orang pilihan atau bukan. Jawabannya di situ. Nikolaus dipilih, tapi akhir hidupnya pas matinya tinggalkan Tuhan. Berarti dia bukan orang pilihan. Simpson dipilih, sepanjang hidupnya berandalan perempuan, nafsu mulu. Tapi akhir hidupnya kembali, berarti dia benar orang pilihan. Dua-dua ini ditentukan ketika kita tahu bagaimana mereka di akhir hidupnya. Cerita saya soal dua perempuan di prolog khotbah tadi. Itu menjelaskan bahwa yang satu memang bukan orang pilihan. Karena mati tinggalkan Tuhan. Tinggal yang satu lagi yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan saya. Saya masih menunggu. Apakah nanti dia bisa kembali kepada Tuhan dan bertobat. Tapi kalau tidak, bukan orang pilihan. Kembali kepada saudara hari ini. Ada di gereja. Kau beribadah. Keren. Saya selalu bilang keren, keren, keren. Nanti pakai cep gitu ya.
Kayak next Carlos ya. Nggak ngerti next Carlos ya. Ya. Tapi saudara, bagaimana akhir kita nanti? Jadi beriman bahwa kita ini orang pilihan itu baik. Tapi jauh lebih baik dan benar jika kita bisa jaga hidup kita. Itu yang saya ingin tekankan di ibadah di Februari ini, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya iman kita hari ini sebagai orang pilihan itu benar-benar bisa kita hidupi di sepanjang hidup ini. Sehingga kapanpun kita mati, entah nanti sore kah, entah lusa kah, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, atau kapanpun kita mati benar-benar orang itu bisa lihat, ini emang orang pilihan. Karena dia menghembuskan nafas terakhir, masih teriak, Jesus! Dan itu gak semua orang bisa. Hari ini Bapak Ibu keluar-keluar, saya keluar-keluar, ya udah saudara. Siapa yang bisa nahan? Siapa yang bisa larang? Tapi saya ini yang keluar-keluar, kata saudara mungkin, nanti ditentukan akhir hidupnya. Sebab apapun yang saya sampaikan, khotbah sedalam apapun yang saya sampaikan, memberkati berapa orang sekalipun, mempertobatkan berapa orang sekalipun. Tapi kalau saya akhir hidup saya tinggalkan Tuhan, maka semuanya nothing. Sia-sia. Seperti Simpson. Meskipun dia berandalan, tapi ketika di akhir hidupnya, dia kembali pada jalannya Tuhan. Yang sia-sia itu, mungkin di mata Tuhan, Tuhan abaikan. Karena yang diperhitungkan Tuhan, bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Nah, supaya kita bisa memiliki langkah akhir itu berkali-kali. Kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah saya 7 tahun, 8 tahun mengembalakan The Way ini kan saya selalu mengatakan langkah akhir, langkah akhir, langkah akhir. Dan permasalahannya kita semua gak tahu kapan langkah akhir kita. Itu loh. Coba kita buka saudara, Kolose pasal 3 ayat 12-17. Ada beberapa poin yang saya bagikan dalam sisa khotbah ini. Semoga saudara mau mendengarkan saya dan mau mengerjakan dalam hidup saudara. Kolose 3 ayat 12, kita baca sampai dengan ayat 14-nya saudara ya. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang pilihan supaya pilihan Tuhan atas kita, supaya kita mati tetap jadi orang pilihan Tuhan. Kolose 3 ayat 12-14, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berkali-kali kalau kau nanti baca ulang ayat 12, ayat 13, dikatakan kasih, 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 dan kasih, saudara. Maka orang pilihan Tuhan itu, di sepanjang hidupnya, dia akan mengenakan kasih. Di ayat 12, naikin ayat 12. Ada kalimat yang menarik saudara. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah bajumu. Itu bukannya perintah saudara. Cuma ajakan. Kenakanlah sepatumu. Itu bukan perintah, itu ajakan. Kalau saya memerintahkan saudara, maka saya bilang pakai bajumu. Pakai sepatumu. Kalau Tuhan yang perintahkan, maka dia akan pakai kasih. Harus lakukan kasih. Tapi Tuhan bilang begini, lewat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenakanlah belas kasihan. Ini ajakan Tuhan buat saudara. Sebab Tuhan tahu pilihan ada di tangan saudara. Mau nggak saudara mengenakan kasih itu? Dan sabar itu, kalau ayat 12, 13, 14, kasih sabar, maka kenakanlah itu di sepanjang hidup kita. Kalau udah kasih dan sabar, maka ada kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Itu kan ayat 12, ayat 13, ayat 14 berkata demikian.
Kalau ada orang lain di ayat 13 bahkan itu dendam terhadap kita. Tapi kalau kita sudah hidup dengan kasih dan sabar, ya sudahlah. Ngapain capek-capek mikirin orang yang dendam, emosi, marah, iri hati, sakit hati sama kita. Kita gak bisa tidur mikirin itu. Kalau kepikiran akhirnya hal yang produktif gak bisa kita kerjain. Bener gak saudara? Jadi kalau ada orang dendam, sakit hati, ya sudahlah. Yang penting kita sudah minta maaf sama orang itu. Kalau kita tahu memang orang itu sakit hati sama kita. Saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf ya Bu. Kalau memang apa yang terjadi, Bapak anggap, Ibu anggap itu karena saya. Kalau orang itu bilang udah, ya berarti udah selesai. Tapi kalau orang itu tetap dendam, ya ngapain kita mikirin lagi? Yang penting kita sudah beres dengan dia dan tentu dengan Tuhan. Ampuni aja seorang yang lain. Karena kita harus mengenakan kasih. Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan ayat 14. Kalimatnya kembali saudara. Ayat 14. Kenakanlah kasih. Ini juga bukan perintah, ini ajakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Makanya kalau nggak mengenakan kasih, rumah tangga gampang berantakan. Semua masalah kecil besar kalau nggak mengenakan kasih, gampang itu pisah. Sahabat bisa berpisah, rekan seperjalanan bisa berpisah. Sebab semua masalah sebenarnya kalau mau diomongin dengan kepala dingin dan masing-masing pihak mau mengerti apakah yang dipikirkannya benar atau salah, maka semuanya bisa beres. Cuma memang masalahnya itu ada kebebalan gitu. Pikiran-pikiran yang kita pikir benar, padahal nggak benar. Dan ini yang terjadi di luar sana. Saya lagi khotbah kemarin kan ngomongin tentang binary option itu kan. Ada orang ngajakin orang judi, tapi dia nggak mau disalahkan. Memang yang berjudi itu ya mau sendiri, kesadaran sendiri atau bodoh mungkin. Tapi tetap aja andil dia kan yang mengajak. Namanya afiliator. Tapi kalau Bapak Ibu baca statement mereka, ya nggak ada, saya nggak pernah. Nggak merasa gitu. Kenapa? Bebal. Otaknya sudah dikuasai dengan duniawi. Maka ketika orang lain berkata yang lo ajakin ke orang-orang itu salah, itu dosa, itu nggak benar, tetap nggak bisa masuk di otaknya dia. Kenapa? Ya itu tadi, bebal itu. Ya tapi gimana saudara menghadapi orang-orang seperti ini? Ya kenakanlah kasih. Jadi saudara, yang mau jaga panggilan Tuhan atas kita, yang pertama kenakanlah kasih dan sabar ya. Yang kedua, ayat 15. Ayat 15, munculkan. Bersama saya, 3-1 lah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kembali kalimatnya ini, hendaklah, bukan perintah. Hendaklah. Saudara, nanti habis ibadah kita tidak bersalaman ya. Hendaklah saudara nanti habis ibadah di gereja ini langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Saya kan gak merintahin saudara langsung pulang. Nanti faktanya saudara tetap nongkrong, tetap ngobrol, tetap salaman. Itu pilihan saudara. Saya mau bilang apa dong? Nah Tuhan berkata, kalau kau mau pegang panggilanku padamu hingga akhir hidupmu, hendaklah damai sejahtera Kristus, eirene, dari Kristus. Shalom bahasa Ibraninya dari Kristus. Memerintah dalam hatimu. Jadi shalom, eirene, damai dari Kristus itu bukan cuma kita undang. Kalau cuma diundang, ya bagus sih. Kasih Tuhan ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi lebih daripada ini, kalau kita mau jaga panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita, kita tetap excellent, maka damai Tuhan itu, eirene Tuhan itu, shalom Tuhan itu harus memerintah dalam hatimu. Berarti hati kita ini diperintah oleh damai yang datangnya dari Tuhan. Maka ketika ada orang ngajak ribut, ngajak emosi, ngajak bertengkar, ya udah, kenakan damai itu. Hadapi dengan damai itu.
Ini yang menarik saudara. Mau nggak saudara make damai itu dan izinkan damai itu memerintah dalam hidupmu? Saya bukan anak kemarin sore. Yang saya mau katakan dengan statement tadi, bahwa sepanjang hidup saya temukan anak kecil, bahkan sampai orang yang jauh lebih tua dari saya, itu banyak yang tidak bisa mengenakan damai dalam hidupnya, even meski dia seorang Kristen. Lanjut, yang ketiga, ayat 16. Bersama saya. 3-1 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hidupmu. Kembali Paulus bicara, Tuhan tidak perintahkan kita, memaksa kita. Hidup itu pilihan saudara, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ikut Tuhan, mau enggak, itu pilihan saudara. Jangan ngomong hari ini merasa dipilih Tuhan, tapi akhirnya kita memilih di sepanjang hidup ini tidak di dalam jalurnya Tuhan. Kalau saudara merasa saudara orang pilihan Tuhan, maka hendaklah yang ketiga, perkataan Kristus dwell dalam bahasa Inggris, diam, tinggal dalam segala kekayaannya di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Perkataan Kristus diam atas kita. Perkataan Kristus yang mana? Ya kalau saudara mau pilah-pilah, mau dipisah-pisah, ya berarti cuma yang ada di Injil aja. Karena perkataan Kristus ya cuma ada di kitab Injil kan. Kalau Kristusnya kita asumsikan adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam nama Yesus yang lahir dari perawan Maria, tinggal di Nazaret, tukang kayu itu. Tapi kalau Bapak Ibu percaya Alkitab ini adalah perkataan Tuhan lewat banyak orang, perkataan Kristus lewat banyak orang, maka perkataan Kristus yang harus tinggal dalam saudara adalah seluruh Alkitab kita ini. Perkataan Kristus biarlah tinggal dalam dirimu. Mau enggak? Itu kan pertanyaan lagi, saudara. Mau nggak? Istri tunduk sama suami. Itu kan perkataan Kristus. Mau nggak? Suami mengasihi istri. Itu kan perkataan Kristus. Pertanyaannya, mau nggak? Kan begitu, saudara. Nah, untuk bisa melakukan perkataan Kristus yang banyak ini di Alkitab kita sebuku ini, kan ya berat kalau langsung harus dikerjakan hari ini. Pertama saudara nggak pernah baca Alkitab, gimana tahu perkataan Kristusnya? Jadi bagaimana? Ya mulai dengan hal yang kecil aja. Kalau kau buta huruf sekalipun, sebenarnya perkataan Kristus itu terlihat kok dalam kehidupan di luar sana. Lewat etika, lewat moral, lewat budaya, lewat semesta, lewat suara hati. Itu kan semua perkataan Kristus sebenarnya. Yang untuk umum. Perkataan Kristus yang khusus, ya di Alkitab kita ini, khusus untuk kita. Tapi andai kata Bapak Ibu buta huruf, gak bisa baca Alkitab, ya tinggal aja lihat. Di luar sana, orang kalau dibantu sama orang, bilang terima kasih misalnya begitu. Ya, itu kan berarti meskipun bukan ajaran Kristus yang ada di Alkitab yang tidak diketahui orang itu, tapi itu kan berarti karena dipahami oleh banyak budaya, banyak etika, banyak adat sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi, maka itu lakukan. Hormat sama orang tua kan di budaya manapun, di belahan bumi manapun kan itu ada. Meskipun orang yang hormat sama orang tuanya gak pernah baca Alkitab, berarti
Itu artinya Tuhan pakai. Jadi sebenarnya pecahan-pecahan atau pasal-pasal kita tahu tentang perkataan Kristus bisa kita temui kok di semesta ini. Apalagi Bapak Ibu yang sudah Kristen punya Alkitab dalam hidupmu dan jadikan dia adalah firman Tuhan. Sudahkah perkataan Kristus tinggal di dalam hatimu? Kalau tinggal, maka kata ayat yang ke-15 tadi, 16 tadi maafkan saya, ada pujian, ada syukur dalam hati. Pujian kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam segala hal, dalam kesusahan seberat apapun memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ciri khas orang yang benar-benar sudah menerima perkataan Kristus untuk bertahta dalam hatinya itu, maka ekspresinya pujian, syukur, pujian, syukur, pujian, syukur kepada siapa? Kepada Kristus. Kenapa? Karena perkataannya ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Yang berikutnya ayat 17. Bagaimana agar kita bisa terus menjaga pilihan Tuhan atas kita sampai akhir hidup kita. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini bukan lagi ajakan, tapi perintah. Ayat 17. Apapun yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah semuanya dalam nama Yesus. Apa yang harus kita lakukan semuanya dalam nama Yesus itu? Di kalimat pertama di ayat 17, segala sesuatu yang kamu perkatakan, maka perkatakanlah dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dalam nama Yesus. Berarti saudara, ini bukan lagi masalah hal-hal yang besar. Bukan masalah kalau pas kita ujian, interview, atau apa yang besar-besar baru kita dalam nama Yesus. Enggak, hal yang kecil. Semuanya, segala sesuatu, perkataan kita yang kecil, hanya sekedar bilang, apa kabar? Lakukanlah itu dalam nama Yesus. Berarti kalau kita ngomong, hai apa kabar kepada orang, jangan munafik, jangan lafalnya, verbalnya, hai apa kabar, tapi dalam hatinya, ini aja gue mau nyebut, manggil-manggil lo ya, sebenarnya gue empet tau gak? Gak bisa gitu. Karena apapun yang kau lakukan harus lakukan dengan nama Yesus. Lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ini lagi duduk nih. Semua lagi duduk kan? Udah duduk dalam nama Yesus. Lo ketawa semuanya. Tapi sepanjang minggu ini saya ke rumah sakit, saya ke lab nganterin ibu saya. Ada orang yang mau duduk aja susah. Lo bisa rebahan di ranjangmu. Meskipun ranjangnya reot sekalipun, tapi kau bisa rebah dengan nyaman. Nyik, tapi bisa tidur dengan nyenyak. Sudah, kerjakan dalam nama Yesus. Sebab di rumah sakit sana banyak orang yang tempat tidur rumah sakit itu apa sih? Enak kan saudara? Siapa yang belum pernah nyoba tidur? Makanya kalau ke rumah sakit itu coba. Enak itu, mau kelas 3 juga, busanya itu empuk saudara. Bukan busa kapuk yang zamannya mbah-mbah kita itu yang ada belendung-belendung-belendungnya itu. Enggak, enak. Tapi tetap aja mereka susah tidur. Ibu saya titipin, waduh Bapak Ibu. Ini kalau ngomongin hati saya sebenarnya gundah nih, karena ibu saya nih jam-jam ini tindakan ya. Meskipun tidak big deal ya, tapi tetap buat orang tua seusia 73 tahun, tindakan kecil apapun dalam tubuh itu kan big deal. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan gue tetap layanan. Sebab saya baru tahu itu tindakannya jam 10 ke atas itu ya baru tadi malam. Gak mungkin saya lepaskan tanggung jawab saya. Mungkin bisa diserahkan ke Pak Bimo, ke Pak Wijaya. Tapi saya bukan orang yang beretika begitu. Saya tetap pergi ke sini. Saya gak tahu apa yang terjadi hari ini, detik ini. Kasih Tuhan.
Yang saya mau katakan saudara, di samping ranjang ibu saya, itu ada seorang ibu. Saya titipin ibu saya di kelas 1. Sebab kalau masukin kelas di atas kelas 1 VIP itu sendirian. Saya hari Minggu kan gak bisa jagain dia karena tanggung jawab pelayanan ini. Kalau ibu saya di kamar rumah sakit VIP sendirian, dia malah gak ada teman kan. Jadi saya pikir ya kalau kelas 3, 6 bangsal terlalu kebanyakan nanti ibu saya gak bisa tidur. Kelas 2 ada 3 bangsal, ya nanti terlalu rame. Udahlah kelas 1 aja yang 2 bangsal. Sampai dapat kamar ternyata sampingnya itu ada seorang ibu-ibu tua. Mukanya kuning sekali, saya gak tahu sakitnya apa. Ya, karena belum kenalan juga kemarin, dan mau kenalan juga dalam pandemi gini, kalau sosok ramah takutnya gimana begitu. Tapi mukanya kuning. Terus suster berkali-kali masuk. Nanyain, gimana perutnya bu? Gak enak sus. Gimana, bisa tidur gak? Gak enak sus. Dinaikin ya ranjangnya, berkali-kali saya dengar, nyik, pakai remote, nyik, kan kedengeran tuh. Nyik, nyik. Saya pikir kalau anak seusia Silo mungkin turunin main-mainin gitu, tapi kan ini enggak, orang tua yang sakit kok. Berarti posisi dia susah banget itu. Mau ditegakin jadi duduk begitu di ranjangnya gak enak. Mau ditidurin direbahin total gak enak juga. Mau di 30 derajat gak enak juga. Sepanjang saya nungguin ibu saya di rumah sakit itu berkali-kali ngik, ngik, suster masuk. Karena bel dibunyikan. Saudara tidur. Di teras rumah saudara aja bisa ngorok. Ya gak Bim? Kerjain dalam nama Yesus. Ini kan hal biasa, ngapain? Saudara bisa tidur di kursi teras saudara yang gak enak itu, tapi bisa tidur. Itu kan keren banget saudara. Makanya saya berkali-kali bilang Alkitab itu benar. Kalau memahami firman Tuhan itu ya sering datang ke rumah duka, ke rumah sakit gitu. Jadi bisa bersyukur gitu. Ya. Ada orang masih muda, ngantri sama saya. Kalau di rumah sakit kan gitu, kalau bayar sendiri tuh repotnya gitu. Kita harus ke kasir sendiri. Pas ngantri sama saya, ada anak muda. Saya pikir dia ngantrin bapak ibunya gitu ya. Ternyata dia yang sakit. Padahal saya pikir-pikir karena pakai masker gak kelihatan jelas ya. Tapi saya asumsikan paling usianya 30-an jauh di bawah saya. Terus pas bayar kasir, ini siapa yang sakit? Kata kasirnya. Saya, Bu. Anak 30 tahunan sakit. Saudara umurnya seumuran saya. Makanya babi, kambing masih lahap. Ya. Makanya gak doa lagi. Sikat aja. Babi. Kita juga keluar. Gak jadi apa-apa. Padahal banyak orang di luar sana, bukan cuma tua ya. Yang untuk makan kayak gitu mikir banyak. Karena dokter udah bilang jangan ya, jangan ya, jangan ya. Maafkan saya. Maaf ya. Ada orang di rumah sakit tuh kentut tuh gak bisa saudara. Kentut sesuatu yang kata kita najis itu loh. Kita kalau pasangan kita kentut. Haram jadah. Kentut sembarangan. Kurang ajar. Bau banget. Bapak Ibu. Di rumah sakit tuh ada orang gak bisa kentut saudara. Saya gak mengajar artinya saudara boleh kentut sembarangan ya. Awas ya, gak boleh juga ya. Bukan berarti kita ibadah tatu. Nah apaan sih nih. Baunya ngalahin parfum saudara gitu ya. Tapi paling tidak, belajarlah bersyukur gitu loh. Ya etikanya karena kita orang timur, di pinggir sana, di pohon, di pojokan sana, gitu kan. Aduh masih bau, terima kasih Tuhan. Masih normal. Udah kok bau melati nih? Sakit ini. Kentut bau melati itu malah gak bener. Jangan-jangan pencernaannya udah makan kamper kali ya. Jadi kalau selama buang angin itu masih bau ya normal. Masih bisa minum. Ibu saya kemarin sebelum kita bawa ke dokter. Kan saya punya sepupu, kakinya agak bengkak. Wah ini ada ginjal. Kayak dokter kan asumsi gitu. Bude jangan minum air putih banyak-banyak ya.
Terus pas kita bawa ke lab ginjalnya oke semuanya, ada sedikit cairan di paru-paru makanya ada tindakan hari ini, langsung berubah lagi. Bude, minumnya boleh banyak-banyak ya karena ginjalnya itu ya nggak kenapa-napa, bengkaknya bukan karena ginjal, justru kalau nggak banyak minum nanti ginjalnya malah susah untuk umur 73 tahun. Maksud saya saudara hari ini masih sehat, bisa mau minum kapan aja. Bukankah bersyukur? Benar gak sih Pak? Jangan ngeluh gitu. Pak Seno mah enak, minumnya bisa berwarna. Saya mah air putih mulu. Bersyukur. Jadi ada 4 hal yang saya ingin ajar di pagi hari ini buat saudara. Kalau saudara mau menghargai panggilan Tuhan buat saudara, maka kenakanlah kasih dalam hidupmu. Mau apa tidak, itu tergantung saudara. Yang kedua, kenakanlah damai sejahtera di hatimu. Mau dilakukan apa tidak, itu juga pilihan saudara. Yang ketiga, kenakanlah perkataan Kristus dalam hidupmu. Mau dilakukan apa tidak, juga pilihan saudara. Yang keempat, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan dan mengucap syukur. Kalau saya akan lakukan 4 hal ini. Kenapa? Hari ini di hari Minggu ini, saya yakin saya adalah orang pilihan Tuhan. Tapi saya bilang di prolog khotbah saya tadi, untuk memastikan bahwa Seno ini benar orang pilihan Tuhan apa tidak, itu adalah akhir hidup saya. Dan akhir hidup saya nggak tahu. Sisa berapa lama lagi pun saya tidak tahu. Dan sambil menunggu hal yang masih tanda tanya tadi, misteri ilahi tadi terjadi atas saya akan kerjakan 4 hal tadi. Mengenakan kasih, mengenakan damai sejahtera, mengenakan perkataan Kristus, dan melakukan semuanya dalam nama Yesus dan bersyukur. Saya berharap saudara melakukannya juga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.